Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ketemu lagi secara online ya. Kita akan membahas mengenai tahapan pengolahan ya. Tahapan pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan jadi ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode pengolahan ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tahapan pengolahan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Itu adalah merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan, ya. Jadi, ketika kita melakukan pengolahan, ya, kita tergantung dari tujuannya apa, metodenya, kebutuhan dan kegunaan yang kita inginkan, ya. Jadi, hal yang lain yang ketika diperhatikan ketika kita melakukan tahap pengolahan itu adalah mengolah bahan pangan. Kita membiasakan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tahapan dalam pengolahan ya. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu adalah pembuatan, yang ketiga adalah pengemasan, yang keempat adalah evaluasi ya. Nah, yang pertama ini adalah perencanaan. Apa saja sih ya? Yang pertama ini adalah mengidentifikasi kebutuhan, yaitu menganalisa kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan. Ya, misalnya kondisi saat ini, biasanya kita misalnya melakukan pengolahannya di sekolah, ya, bersama teman-teman sekelas. Nah, kali ini mungkin berbeda karena kondisinya pandemi, berarti kita boleh bersama dengan teman terdekat, dengan rumah kita, atau boleh sendiri, ya, melakukan pengolahannya, ya. Kemudian ide gagasan di sini adalah membuat rencana atau merancang suatu kebutuhan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Setelah selesai melakukan perencanaan ya, kemudian kita melakukan proses pembuatan ya. Pertama sebelum pembuatan di sini ada persiapan. Ya, persiapan adalah merencanakan atau pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan, kemudian menyiapkan alat dan pengolahan pangannya. Pembuatan mulai dari pengupasan dan pencucian ya. Kemudian proses pembuatan, perhatikan keselamatan kerja ya, dan proses yang lainnya. Kemudian ketika selesai mengolah ya, kita melakukan pengemasan ya. Apa yang harus diperhatikan itu adalah wadah penyajian dan estetika. Kenapa? Karena ketika misalnya makanannya enak, ketika disajikan di wadah yang biasa, dia tidak terlalu spesial ya. Bahkan makanan yang biasa aja ketika disajikannya luar biasa, maka dia akan spesial sekali ya. Jadi perhatikan untuk pengemasan ya. Di sini ada wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Jadi kemasan juga harus dicek untuk kesehatannya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah makan itu tidak baik untuk kesehatan kita ya. Kemudian evaluasi ya, kita merasakan hasil produk pengolahan pangan ya, bagaimana rasanya ya. Kemudian dari sisi kesehatan itu seperti apa gitu ya. Kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi ketika kita sudah selesai, nanti ada tahapan-tahapan yang memang harus dinilai, misalnya cita rasa, kemudian penyajian ya, kemudian kebersihan, itu juga jadi penilaian tersendiri ya. Kemudian sebelum kita melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat bahan ya, termasuk bumbu dan rempah yang digunakan ya. Nah, untuk apa sih bumbu itu ya? Jadi bumbu itu berfungsi ya untuk menambah cita rasa dan dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan ya. Yang kedua, itu sebagai bahan pengawet. Luar biasa ya. Jadi tanpa alat pengawet yang buatan, kita menggunakan bahan pengawet alami ya dari bumbu ini ya. Jadi dia sebagai bahan pengawet pada masakan karena adanya beberapa zat pada rempah yang digunakan sebagai antiseptik dan pembunuh bakteri patogen. Wah, luar biasa, masya Allah ya. Nah, di sini ada jenis rempah ya. Nah, kita bandingkan coba ya dari gambar-gambar yang ada dan fungsi-fungsinya ya. Kalau bawang merah insya Allah
udah pada tahu semua ya. Di sini juga ternyata di bawang merah ini dia selain sebagai memberikan rasa gurih dan aroma yang sedap ya, ternyata masakan ini bersifat antimikroba. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian ada lagi bawang putih ya. Bawang putih ini adalah selain memberikan rasa gurih dan aroma yang sedap sekali ya, ternyata bawang putih juga dia mengandung zat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol ya, dan banyak sekali kandungan yang terdapat pada bawang putih ketika kita mengkonsumsinya, apalagi ketika dicampur dengan masakan ya. Kemudian ada lagi jahe ya. Jahe ternyata di sini dia olahan untuk mengurangi bau anyir pada ikan atau daging ya. Selain itu juga jahe bisa untuk penghangat tubuh. Dah, itu ya, ternyata selain untuk bumbu ternyata bisa untuk herbal juga ya. Kemudian ada lagi lengkuas. Ya, lengkuas ini dia lebih kasar dibanding dengan jahe ya. Jadi dia ketika diparut atau kita tumbuk pun dia agak lebih kasar ya. Untuk jahe dia aromanya khas ya, rasanya agak pedas ya dan agak getir ya. Kemudian ada lagi di sini kencur ya, ada kencur aromanya agak menyengat ya. Untuk aromanya rasanya segar ya, dan biasanya kalau misalnya kita makan seblak ya ini pakai kencur ya. Kemudian ada lagi kunyit ya, kunyit berwarna orange ya, dia sebagai punya aromatik ya, punya wangi tersendiri ya. Jadi sebagai bumbu masakan kunyit juga digunakan sebagai obat tradisional, misalnya buat jamu ya. Ada lagi jinten ya, ini warnanya dia rempah yang berwarna kecoklat-coklatan ya. Rempah ini digunakan untuk memberi aromatik segar pada masakan. Kemudian ada lagi buah pala ya, ini buah pala. Kemudian ada lagi kayu manis. Nah, kayu manis juga sama ya, dia juga sebagai bumbu, juga sebagai herbal ya. Kemudian ada lagi kembang peka atau bunga lawang ya. Ini fungsinya bisa sebagai pewangi ya, penyedap rasa masakan. Jadi bisa dimasukkan secara langsung ataupun bisa digiling ya. Kemudian ada lada atau merica, ini sudah tahu semua ya, ini memberikan rasa hangat atau pedas ya. Ada lagi ketumbar ya, ketumbar dia lebih kecil ya permukaannya, buletannya dibanding dengan merica. Kemudian ada lagi ini kapulaga, dan ada masih banyak lagi ya. Di sini ada cabai rawit, cabai merah, cabai hijau ya, atau sekarang ada lagi disebut dengan cabai yang sangat pedas sekali ya. Cabai apa coba ya yang sangat pedas sekali itu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengenal bumbu ya, ini masih banyak ya sebetulnya bumbunya, di hanya sebagian saja yang ditampilkan. Kalau kita misalnya browsing lagi itu ada banyak sekali bumbu dari Indonesia. Ternyata Indonesia itu kaya dengan rempah ya, dan itu bisa untuk penyedap ya, dan untuk penyedap dan sebagai antiseptik ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan, tadi sudah dibahas. Yang pertama adalah melakukan perencanaan. Apa saja sih perencanaan itu? Yang pertama itu menentukan jadwal kegiatan pengolahan. Kapan kita mau bikin pengolahannya? Kemudian menentukan jenis pengolahannya, ikan atau daging. Kita mau bikin apa ya? Kemudian menyiapkan kebutuhan sarana, alat dan bahan. Jadi ketika kita misalnya mau bikin pengolahan ikan, alat dan bahan apa saja yang kita gunakan? Kan gak hanya ikan, ada bumbu dan ada yang lain-lainnya ya. Kemudian menentukan kemasan atau penyajian. Kemasan apa yang akan kita gunakan? Ya, nanti akan kita bahas kemasan apa saja. Kemudian pembagian tugas, yang membagi tugas pada anggota kelompok. Jadi nanti siapa yang menyiapkan A, B, C, dan D ya. Kemudian yang kedua itu adalah mempersiapkan alat dan bahan. Ya, alatnya apa saja, bahannya apa saja. Kemudian proses pembuatan, langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi bertahap ketika kita melakukan proses pembuatan pengolahan ya. Kemudian yang keempat penyajian, yang kelima adalah evaluasi. Nah, penyajian dan pengemasan, apa itu sih pengemasan ya? Pengemasan makanan adalah cara menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan, yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur,
atau bentuk, rasa, aroma, dan alat kemasan yang sajian makanan. Ya, tujuannya buat apa pengemasan makanan ini? Ya, yang pertama itu adalah melindungi isi makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme. Ya, jadi ketika kita misalnya dikemas, dia untuk melindungi makanan tersebut. Ya, kemudian kalau misalnya hujan, jadi tidak basah gitu ketika kita dikemas. Ya, dan melindungi dari mikroorganisme. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis merek makanan. Jadi ketika kita mengemas suatu makanan, ya, maka dia menjadi daya tarik tersendiri. Dengan kemasan yang cantik dan punya nilai estetika, maka dia punya nilai jual yang tinggi nantinya, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi mengenai makanan tersebut. Apa saja, ya, misalnya merek, ya, nama atau merek. Kemudian isi makanannya apa, beratnya apa, kode produksinya apa, keterangan khusus yang ada pada produk tersebut apa. Jadi ada 3 ya tujuan pengemasan makanan. Nah, kemasan adalah desain kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, warna, cita, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi, kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Ya, ini menurut Klimhawk dan Krasov ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis kemasan. Kemasan itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Ya, bahan kemasan langsung mewadahi bahan pangan. Seperti apa? Misalnya kantong plastik, ya, untuk produk dendeng sapi, sosis, ya, bakso, kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Jadi itu adalah kemasan primer. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Jadi seperti misalnya kotak karton, ya, untuk produksi kornet, ya, kemudian wadah kaleng susu, kemudian kotak kayu, ya, untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Jadi kalau misalnya primer itu dia kontak langsung dengan produknya, kalau kemasan sekunder itu adalah kemasan kedua, ya, kemasan kedua setelah kemasan primer. Kemudian yang ketiga itu adalah kemasan tersier atau quarter. Apa itu? Ya, kemasan yang diperuntukkan untuk kemasan transport atau distribusi apabila makanan yang akan dikirim ke tempat lain. Ya, contohnya kemasan tersier ini adalah digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Contohnya kontainer, ya, atau misalnya kotak karton bergelombang. Ya, itu ya. Jadi ada 3 ya jenis-jenis kemasan. Ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama adalah sanitasi, ya. Apa itu sanitasi dan higienis? Ya, ketika kita misalnya mengolah sebuah makanan, ya, sebuah olahan makanan itu harus dicek, ya, kebersihannya, ya, bagaimana proses pengolahannya, ya. Kemudian ketika kita misalnya melakukan proses pengolahan ikan, ya, misalnya ketika kita masak ikan gitu kan, ya, itu dibersihkan insangnya dulu, jadi dibuang insangnya dulu. Kan ada sebagian yang tidak dibuang insangnya, dia langsung dimasak begitu saja, ya. Sebaiknya kita buang dulu insangnya kalau misalnya kita masak ikan, ya. Supaya apa? Supaya bakteri atau kumannya dia tidak ada, ya. Jadi setiap makanan ditempatkan dalam wadah terpisah, ya, diusahakan dalam keadaan tertutup, ya, saat penyajian agar jenis makanan tidak tercampur atau terkontaminasi dengan bakteri atau kuman, ya. Kemudian masih faktor yang nomor pertama, ya. Jadi ketika makanan kita misalnya mengandung kadar kuah yang tinggi, ya, baru dicampur menjelang dihidangkan. Jadi jangan sampai nanti makanannya rusak. Misalnya yang ada kuahnya, kayak misalnya ada daging misalnya sudah digoreng, nanti ketika dicampurkan dengan kuahnya,
ya, sup atau bumbunya itu dituangkan ketika akan disantap ya. Kemudian beberapa hidangan makanan itu nikmat disajikan dalam kondisi panas ya, seperti apa contohnya sup, misalnya soto ya. Kemudian peralatan yang digunakan seperti dus, piring, dan mangkuk harus bersih dalam kondisi baik. Bersih itu artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis. Baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat ya, bekas dipakai. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit ya, dan memberikan penampilan yang estetis. Kemudian hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah cita rasa. Ya, cita rasa itu apa? Jadi setiap konsumen itu punya cita rasa tersendiri, cita rasa yang berbeda. Ya, ada konsumen yang memilih makanan karena cita rasanya, kemudian sensasi rasa, tekstur, dan bau ya. Jadi ketika kita misalnya sudah mencium aroma yang sedap, itu langsung menggiurkan, itu juga cita rasa ya. Jadi cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli produk makanan. Kemudian yang ketiga ini adalah warna dan tekstur. Apa itu? Warna makan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau jelek. Ya, warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Ya, jadi tekstur ini dinikmati dengan misalnya makanannya mudah untuk digigit, kemudian dia empuk dagingnya, kemudian mudah dikunyah dan dapat dinikmati dengan nyaman. Ya, selain itu juga makanan disajikan bentuknya menarik ya dan memiliki daya tarik tersendiri. Itu ya. Kemudian alat dan kemasan. Nah, ini yang harus diperhatikan, alat dan kemasan ya. Jadi seseorang yang beli makanan di restoran kadang-kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Apalagi kondisi pandemi sekarang seperti sekarang ini ya, mungkin lebih higienis, lebih sehatnya ketika kita konsumsinya di rumah. Jadi kita mengemasnya misalnya yang ketika kita misalnya bisa dikonsumsi untuk orang lain untuk diperjualbelikan, berarti lebih baiknya membuat kemasan tersendiri atau alat kemasan tersendiri ya. Nah, di sini ada 5 alat penyajian. Itu yang pertama adalah alat penyajian tradisional ya. Contohnya apa alat penyajian tradisional ya? Itu contohnya misalnya daun pisang ataupun daun jati. Daun pisang misalnya seperti pepes ya. Pepes ikan itu dia tetap menggunakan daun pisang. Ada lagi misalnya nasi jamblang ya. Nasi jamblang itu kan dia dilapisi atau dibungkus dengan daun jati, yaitu khas sekali wanginya ya. Atau nasi timbel ya, itu ya. Nah, kemudian alat penyajian modern ya, ini adalah seperti bahan kaca, piring ya, dari piring misalnya keramik, plastik atau baja anti karat atau stainless steel ya. Misalnya seperti ini, misalnya piring, kita gunakan piring keramik ya, ini pengemasannya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kemasan tradisional dibungkus dengan daun pisang tadi seperti tadi ya. Kemudian yang keempat adalah kemasan modern, ini bisa dibungkus dengan aluminium foil atau misalnya dengan plastik, misalnya seperti ini, atau ini gunakan aluminium foil ya. Kemudian yang kelima adalah penyajian kemasan dimodifikasi, misalnya bisa dengan mika ataupun dengan plastik ya, seperti itu ya. Ini untuk alat dan penyajian. Nah, itu ya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan mudah untuk difahami ya, silahkan buat perencanaannya, olahan apa yang akan kita buat ya, buat seinovatif mungkin ya. Tahapan-tahapan apa saja yang akan dibuat, kemudian olahannya dalam bentuk apa, misalnya kita mengolah daging, bisa jadi rendang, bisa jadi gepuk misalnya gitu kan, atau misalnya ayam ada banyak sekali olahannya, silahkan dipilih ya.
dan buat perencanaannya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Silahkan di like dan subscribe dan share. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang menyimak dan semakin banyak manfaatnya juga buat kita. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.